اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan iman, hidayah Islam, yang mana nikmat dan hidayah ini tidaklah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Maka dari itu sudah sebaiknya senantiasa kita selalu terus bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun yang kita alami. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi dan situasi apa yang terbaik menurut Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah, sesungguhnya kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang kebaikannya patut dan wajib kita ikuti. Jika kita ingin selamat dunia dan juga akhirat, maka wajib dan berupaya kita sungguh-sungguh dimanapun, apapun kondisi kita, teruslah kita tegakkan sunnah-sunnah yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, yang mana kita harapkan syafaat dari beliau. Maka dari itu sudah sebaiknya kita mengikuti beliau dalam kondisi dan situasi apapun. Ingatlah, kita tidak akan dikatakan umatnya Nabi Muhammad sebelum kita berkorban mati-matian untuk beliau. Bahkan kita wajib mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak,
istri, dan juga pasangan kita dimanapun itu berada. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kali ini saya ingin mengangkat tema dengan judul Karena Rokok Itu Membunuhmu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saudaraku yang saya cintai karena Allah, budaya yang sudah tertanam mendarah daging dari kita adalah budaya merokok. Bahkan hampir sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun itu. Dari mulai di angkutan umum, mobil pribadi, di jalan-jalan, di warung kopi, di toko, di kantor, bahkan di masjid pun orang berani merokok. Ingatlah bahwa seluruh apapun yang kita lakukan akan Allah Tabaraka wa Ta'ala mintai pertanggungjawabannya. Kemudian kabarnya, orang yang sedang beli obat di apotik juga merokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan menanyakan buku tuntunan bagaimana caranya merokok yang baik. Bahkan bapak kusir yang sedang mengendarai andongnya pun ikut merokok, sampai ada candaan bahwa kudanya pun minta diajari merokok. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat para pecandu rokok dan siksa hidup-hidup yang tak tertahankan bagi hamba-hamba yang tidak merokok. Sudah banyak ceramah, tausiah, nasihat yang disampaikan di masjid-masjid, di kajian tabligh akbar, dimanapun itu. Tetapi memang sulit menghentikan yang namanya candu ataupun kebiasaan kita dalam merokok. Kalau bukan berkat rahmat Allah, hidayah dari Allah, mustahil kita bisa meninggalkannya. Merokok merupakan perbuatan yang sangat buruk, kita ketahui itu. Kenapa tidak? Karena yang bisa menyakiti orang lain, dia bisa menyakiti, menzalimi orang lain karena baunya. Untuk itulah orang yang merokok biasanya mencari tempat-tempat yang buruk juga sesuai dengan keadaan ia saat merokok. Mohon maaf, yaitu di WC. Tidak mungkin orang makan mie ayam, mie goreng, bakso, nasi goreng di WC. Tapi anehnya, kenapa justru rokok kita bawa ke tempat yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ikutilah adab-adab ketika kita ingin masuk ke tempat sesuatu yang tidak diberkahi Allah dengan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah tempat buruk, ini adalah tempat syaitan. Tapi kenapa kita bawa rokok di sana? Itu artinya rokok adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan justru itu membahayakan kita, karena di sana adalah berkumpul dan bercokolnya para syaitan. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ingatlah bahwa sesuatu yang mengantarkan kita pada sesuatu tempat yang itu kita tahu pemborosan, maka kita adalah teman-temannya syaitan. Waliyudzubillah, kita tahu syaitan laknatullah alaih pasti mengarahkan kita kepada neraka jahanam. Adapun tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengarahkan kita ke sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kemudian ingatlah bahwa syaitan sampai hari kiamat pun akan terus mengganggu kita, membisikkan kita. Maka dari itu senantiasa teruslah jaga wudunya, teruslah kita interaksi kepada Allah dalam setiap kondisi apapun. Ketika ada sesuatu yang ingin mengantarkan kita pada perbuatan buruk, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Berlindung kita kepada Allah. Kita tidak ada apa-apa tanpa Allah. Kita tidak akan mampu hatta menggerakkan jari-jari kita ini kecuali atas pertolongan Allah. Lihatlah saudari-saudari kita, saudara kita, orang tua kita di Cianjur saat ini. Lihatlah mereka kena musibah. Lihatlah wajah-wajah mereka berlumuran dengan darah. Masihkah kita hisap rokok ini? Apakah tidak selayaknya kita jadikan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita kumpulkan ke sana, kita bantu mereka, kita tolong mereka? Maka dari itu mintalah kemudahan dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sini disimpulkan bahwa rokok itu adalah tidak baik dan tidak mungkin dihukumi sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Orang yang mengatakan hukumnya
itu adalah hukum yang tidak benar, hukum yang memang ditimbang-timbang dalam agama, maka ini adalah perbuatan yang tidak selayaknya kita contoh. Maka dari itu, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingatlah betapa banyak perintah-perintah Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang kita tahu itu buruk dalam diri kita. Ingat bahwa ada beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam rokok, ya. Salah satunya adalah formaldehida, cairan beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat, ya, mengawetkan mayit. Kemudian hidrogen cyanida, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semua. Zat ini digunakan sebagai zat membuat plastik dan pestisida. Kemudian arsenik, bahan yang terdapat dalam racun tikus. Kemudian karbon monoksida, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan juga motor. Inilah bagian dari bahan kimia yang kita tahu itu bersumber dari rokok. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin, ingatlah bahwa di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum dan dosa yang dianggap sepele, anggap remeh adalah menghisap rokok. Ini adalah sesuatu benar-benar yang tidak diberkahi, yang membahayakan diri kita. Rokok memang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi ingat, Islam datang membawa kaedah-kaedah yang melarang semua itu. Segala yang membahayakan badan, semua yang membahayakan badan, narkoba, rokok, minum-minuman keras itu terlarang. Kemudian selanjutnya, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam itu dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap berkurang imannya. Itulah bagaimana Islam mengatur seluruhnya. Itu tujuannya untuk kebaikan kita dunia, wabil khusus di akhirat kelak. Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Ingatlah kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah bergerak kaki kita kelak di hari kiamat sebelum Allah tanya 4 perkara. Dari mana harta kita dapatkan dan kemana dia dihabiskan? Untuk apa usia kita ini kita lakukan dan kemana dia dihabiskan? Dan ilmu kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita salurkan? Kemudian harta kita yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, dari mana kita dapatkan, untuk apa kita habiskan? Kemudian ingatlah bahwa harta itu hanya ada 2 sebab. Yang halalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang haramnya pasti diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa rokok itu ada sesuatu yang tidak diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhillu lahumut thayyibati wa hurrimu alaihimul khaba'ith. Dan Rasul menghalalkan yang baik-baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Rokok termasuk sesuatu yang buruk, kemudian membahayakan bagi badan, bagi anak kita, bagi istri kita. Maka ini sangat membahayakan. Ingatlah, dunia ini cuma sebentar. Segala sesuatu pasti ada hisabnya. Orang-orang yang kita zolimi di luar sana asbab asap rokok kita, mereka akan menuntut kita di hadapan Allah. Memang dia tidak berbicara, tapi ingatlah, itu adalah perbuatan zalim akibat asap rokok yang kita kenakan kepada mereka. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam lembah kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Rokok mengakibatkan berbagai penyakit membinasakan seperti kanker, paru-paru, dan lain sebagainya. Ingat, ada satu kisah yang mana seorang hamba 3 bulan sebelum terkena kebocoran kanker paru-paru, beliau dinasihati oleh seorang guru, berhentilah merokok, berhentilah. Namun beliau tidak mengindahkan. Walhasil saat ini keluarganya pergi mencari hutang kemana-mana,
pergi mencari uang kemana-mana, bahkan rumahnya dijual untuk mengobati operasi yang tadinya disebabkan karena rokok ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusahum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Allah yang mengatakan bahwa sesuatu yang membunuh itu ada perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Maka dari itu mintalah kepada Allah agar dimudahkan. Rokok membunuh kita secara perlahan-lahan. Ingatlah betapa banyak kematian di dunia ini disebabkan karena rokok. Maka dari itu, bahkan di bungkusnya sudah teriklan tentang semua terkandung di dalam isi rokok itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itsmuhuma akbaru min nafsihima." Dosa keduanya, arak, judi, lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian rokok, bahayanya lebih besar, ingat, daripada manfaatnya. Babi mengandung 17 bahaya yang diharamkan, serta minuman keras mengandung 17 sampai 18, itu juga sesuatu yang membahayakan. Lalu bagaimana dengan rokok? Rokok mengandung 4.000 racun kimia, maka mustahil jika hukumnya hanya sekedar makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 26, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Ingat, ketika terus kita menghisap rokok, kemudian asapnya masuk ke dalam diri kita, ingat sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan itu mengalir di dalam aliran darah kita atas izin Allah. Sebab inilah kita tidak bisa menjalankan hidup secara normal. Sebab inilah mungkin doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab inilah Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadurra wa la dirara." Ingat, tidak boleh membahayakan orang lain tanpa hak, dan tidak boleh juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kenapa rokok itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Berikut ini ada beberapa sebab mengapa rokok itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rokok dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauh dari rahmat Allah. Orang-orang yang merokok pasti menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang merokok menyebabkan masuk ke dalam neraka jahanam. Betapa banyak orang yang terganggu dengan asap rokok, betapa banyak rumah anak-anak yang meninggal disebabkan karena asap rokok. Kemudian merusak kesehatan, mengganggu dan menyakiti orang lain. Bau mulutnya tidak sedap. Kemudian mengandung 4.000 bahan kimia yang beracun, yang membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian merupakan mesin pembunuh berdarah dingin, menjadi teman-teman syaitan. Inilah rokok membuat pelakunya boros, kecanduan, kemudian penyakitan, dan juga lemah. Rokok merusak kesehatan. Rokok merupakan awal dari segala bentuk keburukan. Rokok adalah gabungan dari dosa-dosa besar. Kemudian rokok merupakan tabungan yang tak pernah terkumpul dan tak akan bisa diambil. Kemudian rokok bisa menjadi tanda-tanda orang yang mengarah kepada yang stres ke merokok. Kemudian merokok bukan salah satu asbab husnul khatimah, tapi merokok itu adalah penyebab seseorang waliyadzubillah mati dalam keadaan suhul khatimah. Merokok bisa jadi merupakan tanda orang pemalas. Kemudian merokok bisa jadi merupakan tanda orang putus asa. Kemudian merokok bukanlah lambang kejantanan, melainkan justru merokok menjadikan kejantanan bermasalah alias impotensi. Kemudian merokok merupakan tanda orang yang kurang berakal, karena sudah ada peringatan di dalam kemasannya, masih saja ia untuk pergi ke warung membeli rokok. Kemudian rokok membuat pelakunya berwajah musam dan juga suram, menyia-nyiakan harta. Maka dari itu, itulah beberapa larangan yang terdapat terkandung di dalam rokok.
Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan rokok tersebut. Yakinlah kita hidup ini tidak lama. Harta kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki namun kita membakarnya? Ingat, Allah tahu itu. Di tempat manapun, di ujung dunia manapun kita bakar rezeki yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanya. Maka dari itu takutlah kita kepada Allah. Takutlah akan apa sesuatu yang mungkin merugikan diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Jasad ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, untuk diberikan asupan yang baik-baik, karena Allah menitipnya bukan untuk dirusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari keburukan asap rokok, menjadi orang-orang yang jauh dari apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dimudahkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu apapun itu yang tidak bermanfaat untuk dunia, wabil khusus untuk akhirat kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum binafihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Budaya yang sudah tertanam dalam diri kita ini adalah budaya yang tidak sepatutnya kita ikuti. Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Hanya saja kita terlalu lemah mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ingatlah, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam rokok tersebut. Justru rokok itu membuat permusuhan. Maka dari itu, mintalah kepada Allah. Hanya Allah lah yang mampu menjauhkan kita dari candu yang namanya merokok. Ingatlah bahwa rokok itu memiliki dampak yang buruk, ditinjau dari beberapa segi kesehatan, segi agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Apakah kita masih ingin keburukan yang menimpa diri kita, keluarga kita, atau kita semua menjadi musuh Allah? Maka dari itu jauhilah rokok. Maka Allah Subhanahu wa taala perlahan akan memberkahi hidup kita. Ataukah kita ingin bahwa Rasul kita tidak mengenal kita kelak di hari kiamat? Maka dari itu jauhilah segala sesuatu yang dibenci, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, siapapun kita. Kemudian mohonlah kepada Allah agar kita terhindar dari berbagai keburukan dengan cara mematikan rokok sekarang juga, mumpung ruh masih menempel di jasad kita. Bahwa ingat, kematian tidak mengenal usia kita, tua, muda, remaja, bayi. Kalau Allah sudah mengatakan mati, maka secepatnya tidak maju dan tidak mundur, pasti mati. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, rokok bukanlah lambang sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita. Namun rokok adalah sesuatu yang melambangkan orang tersebut lemah. Ingat bahwa sebaliknya, apakah mungkin kita bisa meninggalkan kebiasaan merokok? Jawabannya mungkin, asal kita niat sungguh-sungguh dari hati. Kemudian yang pertama adalah bagaimana caranya kita berhenti merokok, yaitu niat. Niat kita sungguh-sungguh kepada Allah. Ingat bahwa niat 100% dan tekad yang kuat serta mental yang menjadi penyemangat diri kita. Kemudian dengan teguhnya hati kita, insya Allah kita akan mampu berhenti merokok. Jika tidak ada niat, maka akan sulit untuk kita meninggalkan kebiasaan merokok tersebut. Mana yang kita pilih? Menjadi pejuang atau menjadi pecundang?
Bagi para petani tembakau, beralihlah dari menanam tembakau, ingatlah bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kita bisa menanam yang lain yang lebih bermanfaat buat kehidupan kita. Demikianlah juga para pejuang, para penjual apapun itu yang menjual rokok, maka kita berlindung kepada Allah. Yakinlah Allah melarang kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingat, Allah mengatakan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kemudian sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kita tolong menolong dalam perbuatan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.